Berdiri di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 5 Kota Bandung, Jawa Barat, bangunan yang masyhur dengan sebutan Gedung Indonesia Menggugat ini memiliki gaya arsitektur tropis kolonial dan memiliki rekam jejak sejarah panjang. Sudah ada sejak awal abad 20, bangunan ini sempat menjadi rumah tinggal warga Belanda. Kemudian pada 1917, beralih fungsi menjadi Landrat atau pengadilan negeri untuk warga Bumi Putra oleh pemerintah Hindia Belanda. Menurut Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat, Indra Sofyan, gedung ini memiliki posisi sangat penting dalam sejarah pergerakan nasional. Jadi Gedung Indonesia Menggugat ini memiliki posisi yang sangat penting ya dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia gitu ya, khususnya sejarah pergerakan nasional di Jawa Barat. Pada masa kolonial, gedung ini merupakan Landrat atau pengadilan pemerintah kolonial Belanda di Bandung. Oleh karena itu, nilai penting Gedung Indonesia Menggugat ini bukan hanya terletak pada bangunannya sebagai cagar budaya, tetapi pada gagasan, keberanian, dan semangat kebangsaan yang pernah lahir di dalamnya. Peristiwa persidangan tahun 1930 menjadi momen historis yang paling melekat pada bangunan ini. Lokasi ini menyimpan jejak sejarah perjuangan dan suasana persidangan yang pernah dijalani Bung Karno bersama ketiga rekannya kala itu. Bangunan dan ruang sidang ini menjadi saksi bisu di mana tokoh perjuangan Insinyur Soekarno bersama rekan-rekannya menjalani persidangan dari pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1930. Di ruangan sidang ini, Soekarno membacakan pledoi atau pembelaan di mana berisikan tentang penderitaan rakyat Indonesia. Namun di akhir persidangan, Soekarno mendapatkan hukuman karena dianggap melakukan pemberontakan. Setelah era kemerdekaan, gedung ini juga sempat berganti fungsi. Mulai dari kantor Palang Merah, kantor Dinas Keunggulan, hingga ruang koperasi dan perguruan tinggi sebelum akhirnya resmi dijadikan bangunan cagar budaya. Kini, dengan difungsikannya gedung sebagai bangunan cagar budaya, masyarakat dapat melihat langsung replika ruang sidang sejarah serta dokumentasi perjuangan. Salah satu pengunjung mengunjungi dan menelusuri bangunan cagar budaya ini karena memberikan inspirasi dan motivasi tersendiri bagi generasi muda. Untuk riset saya datang ke sini untuk mengetahui kenapa Soekarno diadili di sini ya. Dan ternyata ceritanya itu tuh sangat spirit banget ya untuk anak-anak muda kayak saya gitu Kak. Gedung lain yang memiliki sejarah panjang adalah Gedung Merdeka yang berada di Jalan Asia Afrika, Kota Bandung. Pada zaman Hindia Belanda, bangunan ini hanya gedung sederhana, tempat berkumpulnya orang-orang Eropa yang dikenal dengan Society Concordia. Pada zaman Hindia Belanda, bangunan ini hanya gedung sederhana, tempat berkumpulnya orang-orang Eropa yang dikenal dengan Society Concordia. Pada saat ini, Concordia melekat seolah menjadi identitas pada masa Hindia Belanda. Sejarah paling terkenal dari Gedung Merdeka adalah sebagai tempat diselenggarakannya Konferensi Asia Afrika pada 18 hingga 24 April 1955. Konferensi ini dihadiri oleh para pemimpin negara Asia dan Afrika. Ya, gedung bersejarah ini tidak hanya sebagai saksi dari digelarnya Konferensi Asia Afrika pada 1955, tetapi seiring perkembangan waktu, gedung ini juga sempat digunakan sebagai tempat persidangan konstituante. Meskipun pada akhirnya dibubarkan pada 1959 melalui dekret presiden yang dikeluarkan. Ini menunjukkan bahwa gedung bersejarah yang berada di Kota Bandung ini mengikuti dinamika sejarah dan juga perkembangan zaman. Konferensi ini menandai pentingnya solidaritas antar bangsa Asia dan Afrika. Gedung Merdeka di Bandung ini tak hanya sebatas bangunan bersejarah yang penting bagi Indonesia, namun juga sebagai simbol penting dari semangat kemerdekaan antar bangsa dan perjuangan melawan penjajahan dan penindasan di kancah internasional. Bahwa Society Concordia saat itu ketika gedung ini jadi Society Concordia, ini gedung yang sangat eksklusif bagi masyarakat Barat saat itu. Bahkan bisa menjadi ini simbol kolonialisme sendiri, simbol penjajahan itu sendiri. Tetapi ketika ini diubah menjadi tempat pelaksanaan Konferensi Asia Afrika, gedungnya pun berubah menjadi simbol kemerdekaan. Makanya Gedung Merdeka sendiri membawa semangat kemerdekaan itu sendiri. Nah, bagaimana dengan konteks hari ini? Sebenarnya kalau kita bisa kita bisa belajar banyak dari gedung ini. Betapa gedung ini juga dihormati, betapa gedung ini juga memberikan value lebih bagi negara-negara khususnya di Afrika yang juga merasakan semangat kemerdekaan itu melalui Konferensi Asia Afrika. Tak sedikit gedung bersejarah ini dikunjungi oleh wisatawan baik dalam negeri maupun luar negeri yang ingin melihat langsung saksi bisu perjuangan bangsa Asia Afrika. 这座建筑物是非常雄伟的，对于一个亚洲以及整个其他国家的那个历史来说，也是非常有重要历史意义的。这座建筑非常具有历史意义，对于我们亚洲和非洲各国人民来讲非常具有意义，对于和平是一种象征。
Gedung Merdeka mengusung langgam arsitektur bergaya Eropa atau Art Deco. Hal itu terlihat dari sisi bangunan yang megah. Kini gedung ini kerap digunakan berbagai kegiatan seperti pameran, konferensi, hingga upacara resmi. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.